Ya, selamat sore, selamat beraktivitas dan juga selamat bagi keluarga, kebersamaan yang ada di rumah masing-masing. Ya, terima kasih atas seluruh eksistensi dalam menjalani setiap kehidupan, baik dalam masyarakat, baik dalam pendidikan, keluarga, dan juga sosial. Ya, di sini saya bersyukur bahwa saya mensyukuri Tuhan bahwa saya ada saat ini semuanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Saya ada sebagaimana saya ada karena kasih dan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam menghadapi setiap masalah hidup, dalam menghadapi setiap problema kehidupan. Saya yakin bahwa ada campur tangan Tuhan yang tidak kita ketahui, yang tidak kita pikirkan, tetapi kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, untuk itu saya ada hal-hal penting yang saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan untuk hidup kita untuk apa? Kesempatan hidup kita adalah untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Melakukan kehendaknya seperti apa? Yaitu melakukan kehendaknya sesuai dengan firman-Nya. Yaitu firman Tuhan dibaca, direnungkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Itulah ciri-ciri orang yang bahagia, yaitu bahagia dalam keluarga, bahagia dalam pekerjaan, bahagia dalam pendidikan, bahagia dalam hal apapun, bahagia dalam mempunyai pasangan hidup, bahagia bagi yang menjalani hubungan kekeluargaan, bahagia bagi setiap orang, karena kebahagiaan adalah sesuatu yang menyenangkan, adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua manusia. Segala sesuatu yang ingin semua orang miliki, yaitu kebahagiaan, yaitu ciri-ciri orang yang bahagia secara umum. Tetapi yang saya menekankan di saat ini adalah bagaimana ciri-ciri orang yang bahagia yang sebenarnya, yang dalam arti secara bahagia yang saya maksud dalam hal yang akan saya sampaikan. Bahagia yaitu adalah seperti yang saya katakan tadi, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan bukan hanya untuk direnungkan, tetapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dimanapun kita berada. Ya, dalam kebahagiaan tersebut ada dua hal, itu ciri-ciri orang yang bahagia. Ciri-ciri orang bahagia adalah yang pertama, dia mencintai firman Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang bahagia. Kalau sudah mencintai firman Tuhan, yang pasti setiap saat dia membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, itu udah pasti ciri-ciri orang yang bahagia yang sebenarnya, yang diinginkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, tidak kompromi dengan dosa. Artinya bahwa kita dalam hidup ini, kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran. Karena banyak orang yang selalu melakukan kesalahan
tanpa dengan sendirinya, tanpa sadar, dia melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ya, tidak kompromi dengan dosa, berarti dalam satu perkumpulan itu harus saling menjaga dalam perkataan, menghindari pencemoohan, menghindari gosip-gosip, jangan hal-hal yang salah, hal-hal yang belum ada bukti kebenarannya, yang belum ada hasil kebenarannya, langsung diposting ke media sosial, kehidupan keluarga tentang keburukannya, diposting di media sosial. Itulah ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Tetapi orang yang bahagia itu merenungkan firman Tuhan dan melakukan, dan dia tidak kompromi dengan dosa. Artinya bahwa ketika dia dalam satu perkumpulan ada temannya yang salah, sudah tahu dia salah, tetapi dalam pembicaraan mereka membenarkan diri dan saling kompromi, apalagi dua-duanya udah tahu salah, kompromi terus ngomongin orang, berbicara orang begini dan begitu, dan akhirnya kebahagiaannya itu dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan hidupnya, menghancurkan keluarganya. Itu melalui cara iblis mengganggu pikiran orang. Itulah cara-cara yang sebenarnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi orang yang bahagia, orang yang mencintai firman Tuhan, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak hidup dalam kumpulan pencemooh. Dia tetap hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang kiri atau ke kanan. Dia lurus, berjalan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang bahagia. Tetapi dalam kebahagiaan tersebut pasti mengalami banyak tantangan. Tantangannya ada di sekitar kita, tantangannya ada dalam, tantangan ada di luar. Dan juga bagaimana kita menyikapi tantangan tersebut. Apakah kita harus goyah? Apakah kita harus menyimpang kiri atau ke kanan? Tetapi tantangan ada supaya kita dibentuk secara dewasa, secara matang dalam rohani. Kita bukan lagi manusia duniawi, tetapi kita menjadi manusia rohani yang hidup takut akan Tuhan dan berkenan kepadanya, dan sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan yang indah yang akan kita terima, mahkota kehidupan kekekalan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Untuk itu pikirkanlah hal di surga, bukan di bumi. Untuk itu Tuhan mengatakan, kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusak dan memakannya, dan pencuri bisa merombak dan merampoknya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Pencuri tidak bisa mencuri, perampok tidak bisa merampok. Karena harta di surga bersifat kekal, bersifat permanen. Untuk itu, kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, membangun sinergi kita dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi, keluarga, saudara, dan juga sesama kita yang ada di manapun kita berada. Kita membentuk mereka, membangun mereka supaya hidup dalam Tuhan, hidup membangun persekutuan dengan Tuhan. Bukan pada saat kita mengalami masalah, bukan pada saat kita mengalami kesenangan, bahagia,
atau di saat kita mengalami kesakitan. Tetapi pada saat kita ada sejak Tuhan, sejak kita ada di dunia, kita harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini hanya bersifat sementara, tetapi kekekalan kita nanti dalam kerajaan sorga. Hidup di dunia ini kita numpang, hanya sementara, numpang tidur, numpang makan, numpang apa aja deh kalau di dunia. Tetapi yang paling penting dari semua ini adalah kita harus memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan, yaitu hidup takut akan Tuhan, bersandar pada Tuhan, berserah kepada Tuhan atas seluruh tubuh, jiwa, raga, bahkan seluruh hidup kita, seluruh aktivitas kita, segala pekerjaan kita, segala apa yang kita lakukan. Kita harus prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Untuk itu, saya mengajak kita supaya kita mengetahui dengan jelas tujuan hidup kita yang sebenarnya. Bahwa tujuan hidup kita bukan di dunia, tetapi tujuan hidup kita yang di surga. Untuk itu, untuk mencapai surga kita mengerjakan keselamatan kita. Yang pasti keselamatan seperti apa yang dimaksud? Ya keselamatan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi merenungkan. Bukan hanya merenungkan, tetapi melakukan. Dalam ketiga hal bagian ini yang harus ada keseimbangan. Melakukan dalam kehidupan kita masing-masing, baik dimanapun kita berada. Karena kita harus tahu bahwa tujuan kita akan ke sana. Kita akan mati. Kenapa kita harus mati? Masalahnya dan pertanyaannya, kenapa kita harus mati? Ya karena manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa warisan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dosa warisan itu telah menjalar kepada semua umat manusia yang ada di muka bumi. Maka manusia sebenarnya tidak layak untuk menerima kerajaan Allah. Tetapi karena kasih Allah yang begitu indah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dia mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Untuk apa? Tujuannya, visi misi dari kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Apakah saudara-saudara tahu apa visi misi tersebut? Visi misi dari tujuan tersebut adalah datang ke dunia untuk apa? Memulihkan kembali hubungan antara Allah dan manusia. Yaitu inisiatif Allah yang luar biasa, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tetapi dengan cara Allah yang luar biasa, yaitu dia tidak mau umatnya dibinasakan. Dia tidak mau umatnya hidup dalam dosa terus. Dia mau umatnya hidup dalam kekekalan. Maka dengan cara itu Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia dengan cara dia melakukan banyak hal, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengajar. Dan akhir dari segala itu, ketaatannya, bahkan dia digodai oleh iblis dalam masa berpuasa 40 hari 40 malam berbuat dosa, tetapi dia tidak melakukan hal itu. Dia melakukan kehendak Bapa. Dia taat sampai mati. Tujuan dari kematian melalui korban penyaliban Kristus di kayu salib, melalui pengorbanan darahnya, itu telah menyucikan, telah menyembuhkan, bahkan telah menebus
seluruh hutang dosa manusia. Untuk itu, saya sangat mensyukuri karena bukan hanya saya, tapi seluruh umat-umat percaya sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi dalam hal itu, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah percaya, kita harus melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Kita melakukan apa yang menjadi tujuan hidupnya, bukan menjadi keinginan kita atau tujuan hidup kita, tetapi tujuan hidup Tuhan. Karena Tuhan sudah mengetahui dan Tuhan sudah merancangkan hal itu dalam setiap kehidupan manusia. Untuk itu Tuhan mengatakan kerjakan keselamatan. Saat ini kerjakan keselamatan kita masing-masing. Kita saat ini berada dalam satu masa pertandingan iman kita. Untuk memperoleh kemenangan iman itu kita harus setia, taat. Seperti dilakukan oleh Paulus dalam masa hidupnya. Dalam memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan. Di situ Paulus dihadapkan dengan berbagai masalah. Tetapi dia tetap setia, bahkan di penjara, dipasung dan sebagainya. Dia tetap setia menjalankan misi dari keselamatan itu bagi orang-orang yang ada di Korintus, Efesus, di mana begitu sukacitanya luar biasa, dan dia sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebahagiaannya di kekekalan, karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyatakan karya-karyanya yang begitu besar dalam hidupnya. Dia sudah sampai ke finish. Dia sudah menang dalam pertandingan. Saatnya kita sebagai orang percaya kepada Kristus, Yesus Kristus, kita juga harus menjalankan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan juga dalam setiap hidup kita. Kita harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, di sini kita saling belajar, saling menopang, saling mendoakan. Dan juga kita harus mencapai apa yang menjadi tujuan-tujuan yang Allah rancangkan dalam setiap kehidupan kita. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu begitu baik. Hingga kehidupanku ada saat ini semuanya karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan tidak mungkin kita ada saat ini. Tetapi karena ada Tuhan, maka kita masih hidup saat ini. Tetapi pada saat Tuhan datang, maka Tuhan akan mengambil orang-orang pilihannya untuk ditempatkan dalam kebahagiaan kekekalan nanti. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk selalu bertekun dalam doa, selalu setia dalam Tuhan, melayani Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, dan melakukan, mengimplementasikan, aplikasikan firman itu dalam hidup, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap manusia memiliki berbagai macam proses, tahap-tahapan, berbagai macam level dalam setiap aspek kehidupan manusia. Untuk itu, ada hal-hal yang banyak diperhadapkan manusia, baik itu entah itu masalah, kebahagiaan, entah itu dalam hal apapun. Semua manusia pasti mengalami hal yang sama. Walaupun ada masalah yang sama dan juga ada
Tetapi itu menjadi bukan sebagai satu hambatan untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi masalah itu membuat kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Kita menyerahkan seluruh masalah hidup kita. Kita menyerahkan seluruh beban hidup kita. Entah itu beban dalam hal apapun. Tetapi kita harus tahu bahwa kita menghadapi itu bukan karena kuat kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Setiap masalah diperhadapkan berbagai macam beragam. Setiap problem yang beragam. Tetapi bagaimana kita menyikapi masalah tersebut? Banyak orang saat ini sangat takut dan diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Ini membuat banyak orang takut, kecewa, putus asa, khawatir tentang hidupnya nanti. Ke depannya seperti apa. Ini adalah masalah yang tidak sebanding dengan hal yang dilakukan yang pernah dihadapi oleh Ayub. Ayub diperhadapkan dengan masalah, beban yang begitu berat. Padahal Ayub itu salah satu yang paling takut akan Tuhan, yang paling kesalehannya melebihi semua orang di muka bumi. Dan juga dia termasuk orang yang terkaya pada zamannya itu, memiliki banyak domba dan lain-lainnya. Tetapi itu Tuhan mengujinya. Di situ setelah Tuhan menguji, di situ ada perdebatan antara iblis dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk menguji kesalehan Ayub. Karena iblis sudah menjelajah dunia. Tetapi hanya satu orang ini yang luar biasa, yaitu Ayub. Dia diperhadapkan dengan masalah, tetapi dia tetap mempertahankan kesalehannya. Dia tetap berserah penuh pada Tuhan. Dia mengatakan Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh. Dombanya semua diambil oleh Tuhan, anak-anaknya, rumahnya, bahkan istrinya yang tidak taat, istrinya imannya yang goyah, istrinya mengatakan kutukilah alam dan matilah. Tetapi di situ Ayub mengatakan, kamu berbicara seperti perempuan gila. Kamu mau hanya menerima yang baik tetapi tidak menerima yang buruk. Disitulah Ayub tidak pernah berbuat dosa. Dia tetap mempertahankan kesalehannya. Bahkan tubuhnya juga mengalami hal yang sangat mengerikan. Batu bara. Ada di batu bara sejenis kusta yang ada di kepalanya. Penyakit kulit yang dalam tubuhnya. Sehingga membuat dia sebagai manusia bisa menyerah. Kalau sebagai manusia yang tidak taat, tidak saleh, pasti sudah menyerah. Tetapi karena Ayub takut akan Tuhan, dia mempertahankan kesalehannya, dia tetap setia pada Tuhan. Maka Tuhan selalu memberkati dia. Kenapa? Karena Ayub adalah orang yang luar biasa. Dia tetap berserah penuh kepada Tuhan. Dia memprioritaskan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dia tetap berpegang teguh. Bahkan teman-temannya Telman dan Bildad, mereka menyalahkan dia. Mungkin Ayub melakukan kesalahan hingga Tuhan menimpa hal yang buruk ini terhadap Ayub. Tetapi dalam hal ini Ayub tidak tahu bersama teman-teman, sahabat, istrinya, bahkan mereka semua tidak tahu kalau ada rencana Tuhan di balik semua itu. Ada rencana Tuhan di balik masalah
yang begitu berat yang dihadapi oleh Ayub. Sehingga Allah mengizinkan hal itu terjadi. Tetapi Allah juga tidak menginginkan nyawanya diambil oleh iblis. Allah juga tidak mau nyawanya diambil. Sehingga dalam masa penderitaan, akhir dari masa penderitaan, di situ dia sudah berserah penuh kepada Tuhan. Silakan Tuhan mengambil seluruhnya. Dimana semuanya dari Tuhan dan semua akan kembali kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dan disitulah Ayub lulus dari ujian. Ketika Ayub sudah lulus dari ujian, maka Tuhan memulihkan kembali kehidupannya menjadi kehidupan yang luar biasa, yaitu memulihkan keluarganya, mengembalikan berlipat ganda harta bendanya, dan juga hidupnya penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan anak-anak. Di situ kita belajar bagaimana kita menyikapi tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup kita saat ini yang berhubungan dengan COVID-19 yang saat ini membuat banyak orang takut, membuat banyak orang di PHK, putus hubungan kerja, membuat banyak perusahaan yang ditutup, pendidikan tutup, ekonomi melemah, bahkan seluruh segi akses kehidupan manusia terhambat. Tetapi ini adalah bentuk dari cara Tuhan untuk membentuk hidup kita, keluarga kita, dan membentuk hubungan kita kepada Tuhan. Ini adalah waktu kesempatan kita untuk apa? Berserah penuh kepada Tuhan, mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, dan membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, dan juga mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam keluarga kita. Setelah sudah di keluarga kita, ke sesama kita, di lingkungan masyarakat sosial, lingkungan gereja, ataupun di lingkungan di mana kita berada, kita pastikan bahwa kita berdampak bagi orang lain. Kita berdampak secara luar biasa. Kita mengubah hidup orang lain untuk lebih lagi mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak kita tetap kerjakan keselamatan, karena hidup ini singkat. Pemazmur 90 ayat 12, Pemazmur 90 ayat 12 mengatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu artinya bahwa ajarkan hari-hari kita yang begitu singkat ini, supaya kita tahu rencana-rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita, kehidupan masa depan, kekekalan kita yang akan datang. Sehingga kita bijaksana dalam menjalani sisa-sisa hidup kita. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat fana, bersifat sementara. Mazmur 90 ayat 10 juga mengatakan bahwa karena umur manusia hanya 70 tahun, paling kuat 80 tahun, dan kebanggaan dari usia tersebut 80 tahun ke atas mengalami berbagai macam penderitaan, kesengsaraan,
yang dihadapi, seperti sakit penyakit, berbagai komplikasi penyakit dan lain sebagainya. Itulah yang membuat penderitaan bagi umur 80 tahun ke atas. Untuk itu, saat ini saya mengajak kita semuanya untuk kita mendekatkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Membangun hubungan sinergi kita dalam keluarga, orang tua, dan juga sesama, dan juga di mana kita berada. Untuk membangun hubungan lebih erat lagi dengan Tuhan. Membangun hubungan karib dengan Tuhan. Sehingga tiba waktunya kita semua sudah siap menjadi orang-orang pilihan yang ditetapkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memperoleh mahkota kehidupan kekekalan yang telah dirancangkan, yang dikerjakan oleh Allah untuk kita, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam rencana dan tujuan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk sedikit firman dan juga sedikit berkat Tuhan yang saya sampaikan bisa menginspirasi kita semua untuk bisa mengetahui janji-janji Tuhan, mengetahui tujuan-tujuan hidup kita, yaitu tujuan-tujuan hidup kekekalan yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua, bagi seluruh kita semua yang mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Jaga kesehatan dengan baik, dan juga jangan lupa nikmati hidup ini. Selalu prioritaskan Tuhan dalam setiap keadaan permasalahan yang kita hadapi. Amin.